tuh sangat-sangat spesial dan sangat-sangat kuat. Anak aku yang pertama ini sakit thalassemia beta mayor. Udah nggak apa-apa, aku hidup biasa gitu, tapi anakku sembuh, sedangkan aku nangisin uangku gitu. Allah, ya walaupun ada bahasa kalimatnya mungkin begini, itu anugerah, tetapi kan konteks Allah itu kan memberikan ujian. Nah, ketika memberikan ujian tujuannya cuma satu, pengen mengangkat derajat, mendekatkan juga kepada Allah. Dan ketika Allah menguji seseorang, itu pasti ada batasan-batasannya, artinya pasti bisa melewati itu. Uangku habis nggak apa-apa, yang penting anakku tertawa. Aku sampai Itu semua kan orang nggak tahu bahwa sampai nggak nanti umur Azra bersama dia, walaupun nanti hasilnya tidak baik, kenangan itu nggak akan bisa pernah diulang. Gitu. Kita bikin anak senang dulu sebelum kita berjuang. Resikonya apa? Iya, meninggal. Para penonton Ruang Tamu, di podcast kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat luar biasa. Ini ada sosok tante dan om, saya panggilnya tante dan om saja mungkin, gitu karena mungkin lebih tua begitu. Ada Om Fandi dan Tante Caca. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tante dan om, bagaimana kabarnya nih? Baik, baik, alhamdulillah. Nah, ini Tante dan Om, saya pengen tanya dulu nih sebelum Kurang enak manggil tante. Selvia. Ya kalau saya panggil Fandi kayaknya kan begitu. Enggak. Oke deh, gak apa-apa deh, saya panggil Tante Om saja ya. Tante dan Om ini sudah berapa tahun sini sebenarnya nih menikah nih? Kalau menikah kita itu di 2019. 5 tahun. Berarti sudah hampir 5 tahun. 5 tahun. Ya, 5 tahun. Oke, anak? Dua. Dua, alhamdulillah. Laki-laki, perempuan? Laki-laki. Dua-duanya laki-laki. Duanya Dua laki-laki. laki-laki. Kalau sebenarnya nih, artinya ada kurun waktu sekitar 5 tahun ya, kurang lebih 5 tahun sudah menjalani rumah tangga. Pasti ya biasalah namanya rumah tangga, ada kesan-kesan yang senang, Iya. ada kesan-kesan yang sedih. Saya tanya dulu ke Tante Caca nih. Baik. Tante Caca, Apa gimana gitu? ya, seberapa penting sih keluarga bagi Tante? Seberapa penting? Ya, Nomor 1 sih. nomor 1, Paling penting. paling penting. Ke suami apa ke anak nih yang paling penting? Pertama suami dulu. Suami dulu. Karena surga kita ada di suami, bukan? Oke, tapi kadang-kadang lebih berat ke anak loh ketimbang suami. Ada beberapa perempuan yang kayak aku mah sayangnya anak aku dulu nomor 1. Iya, iya. Tapi buat aku suami aku dulu yang pertama. Nah, ini berarti sama Om juga sama nih. Lebih penting suami apa istri apa anak? Kalau aku lebih ke istri, karena yang akan selamanya hidup bersama kita ya nanti istri kita. Kalau anak nanti ketika mereka sudah berkembang besar, mereka akan punya kehidupannya masing-masing. Sampai janah nanti ya kita hanya berdua kan, balik-balik lagi. Iya, tapi ada pepatah begini loh. Saya pengen mengutamakan anak dan istri. Jadi seolah-olah kalimat itu istri yang kedua setelah anak. Itu bagaimana? Kalau kita sih, kalau aku sih lebih ke istri, karena yang memang ngerasa bahwa istri itu akan jadi teman hidup kita selamanya. Tapi ketika nanti anak itu juga sama, pasti tetap masuk ke prioritas utama. Tapi anak itu akan punya kehidupannya masing-masing. Kita tidak tahu nanti masa depan anak kita seperti apa, dapat pasangannya seperti apa, apakah bisa mendekat dengan orang tuanya atau tidak. Ya kita tidak memaksakan takdir kan. Nah, yang ininya nih, yang kan aku kenal Caca ini memang kita dari kajian ya, Ca ya. Yang bikin aku sangat-sangat terinspirasi dari Caca ini adalah kehebatan dia menjadi seorang ibu. Karena perlu kalian ketahui, Caca ini mempunyai dari 2 anaknya, salah satu anaknya itu sangat-sangat spesial dan sangat-sangat kuat ya. Boleh nggak sih Caca ceritain? Iya. Jujur ini baru pertama kali loh Kak, aku ceritain kayak belak-belakan. Dulu sempat sih ada yang ngajakin podcast juga, tapi aku kayak masih enggak. Dan sekarang aku benar-benar aku ceritain gimana pengalaman aku. Betul. Semoga bisa jadi inspirasi buat ibu-ibu di Itu sana yang tujuannya. punya anak seperti aku juga. Betul. Gitu. Justru kita nanti belajar dari Caca ini, maksudnya dia sebagai ibu yang hebat. Gitu. Ibu yang Jarang hebat. loh orang bisa Justru nerima begitu. Aku merasa aku pertama kali
kenal dia di saat aku runtuh sekali kan Ustadz. Jadi aku pertama kali kenal dia itu justru dia nyadarin aku, kayak dia tuh nampar keras ke aku banget gitu loh. Oke. Serius, coba diceritain Ya dulu. gimana tuh? Gimana sih? Yang keberapa? Anak yang keberapa? Anak, oke. Jadi anak aku yang pertama, Ustadz. Aku yang pertama ini sakit thalassemia beta mayor. Mungkin kalau di Indonesia banyak yang apa sih itu sakit Iya, apa betul. gitu ya? Karena biasanya banyaknya orang-orang lebih tahu leukemia, ya kan? Leukemia itu jatuhnya ke kanker darah. Tapi kalau thalassemia itu adalah kelainan darah. Jadi kelainan darah yang diturunkan dari orang tuanya, genetika. Genetika. Sebenarnya. Kadang aku juga baru tahu, Ustadz, penyakit apa nih? Ini sakit apa nih gitu. Baru tahu tuh pas di saat lagi nikah ini, ternyata aku sama suami itu membawa sifat carrier. Dia carrier, ketemu carrier juga, akhirnya punya anak yang sakit kelainan darah. Jadi sebelum nikah itu nggak cek dulu kan, sekarang tuh ada tuh. Iya. Nggak ya? Sama aku juga nggak cek. Nggak. Aku sempat mau cek, tapi qadarullah kita nggak jadi ya. Nggak, karena memang edukasinya waktu itu masih kurang tentang penyakit thalassemia. Jadi sekarang itu sudah ada penambahan syarat untuk Kalau nikah. mau menikah. Betul. Kan biasanya tes HIV, tes apa. Nah, sekarang ditambah tes thalassemia. Agar mengurangi. Agar mengurangi, setidaknya mengurangi, karena Indonesia ini salah satu populasi terbanyak thalassemia itu dari Indonesia. Bentar. Kalau misalnya ditambah syarat menikah adalah dengan cek untuk darah tadi ya, atau kalau misalnya terjadi seperti ini nggak jadi kawin dong? Iyalah. Pertanyaan gimana? Makanya dulu itu kan kenapa tidak ada syarat itu? Ya mungkin istilahnya ketika ada dua orang yang jatuh cinta pengen menikah, masa tertolak gara-gara itu? Terus tahu-tahu mayor sama lah kayak Iya. masa yang mau putus? Menurut kalian gimana gitu loh? Kalau kita sih kemarin pas sudah ngobrol waktu beberapa kali itu, ya memang ketika kita sudah tahu bahwa pasangan kita ternyata sama kita tuh memiliki sama genetika yang bakal turun di thalassemia mayor, ya mungkin kita bisa mencegahnya dengan cara apa ya? Bayi tabung. Sekarang sudah ada program bayi tabung. Dengar Oke. teman-teman. Iya. Jadi bisa ya resikonya diturunkan. Betul. Tapi harus resiko. Ke bayi tabung. deteksi secara dini. Oke. Cara dini. Jadi si gen bayi ini ada nggak yang menurunkan sifat dari kita gitu. Kebetulan anak aku yang kedua pun Ustadz sama kayak kita, carrier. Itu ceritanya. Gitu. Jadi nanti enggak yang kedua ini. Jadi nanti dia mungkin kalau kedepannya mau nikah harus dicek lagi nih. Istrinya carrier apa enggak nih? Kalau istrinya carrier, kita harus antisipasi, kita jelaskan, Jadi kita bukan tahu. karena sama-sama carrier terus nggak boleh nikah. Iya. Nggak, Tapi ada, tidak mungkin seperti Allah itu ada juga. lagi gitu cara ya. Boleh. Tapi aku waktu ada nikah resiko. nih, makanya aku tuh baru tahu loh kasus-kasus yang kayak gini. Karena waktu itu aku nikah aja gitu loh. Iya. Tapi kan makin kesini kan orang saya lagi ngecek ini ngapain? Itu gua bilang, 18 tahun yang lalu. Iya. Benar. Orang mau ngapain juga ngapain mikirin itu. Kita juga sama dari waktu awal nikah juga nggak ada kepikiran apa sih Benar, itu. benar. Kan kita mengedepankan pengen nikah, pengen hidup bareng gitu. Udah cukup di situ aja gitu. Walaupun nanti ke depannya gimana udah kita tanggung bersama. Nah, karena kan kasusnya Caca ini berarti kan sudah terjadi. Jadi. Nah, pasti kan di luar sana juga banyak ya, Cak. Ya, apalagi kamu punya grup juga. Nah. Nah, aku pengen tanya, Cak, seberapa mungkin thalassemia itu bisa disembuhkan? Atau kamu juga mau ngasih buat ibu-ibu di sana yang anaknya juga ada thalassemia ya, Cak, untuk menguatkan mereka juga bahwa keajaiban Allah itu pasti datang gitu loh. Coba dong, Caca. Jadi aku sebelah sedikit tuh gini, namanya thalassemia itu penyakit seumur hidup, bukan penyakit, tapi kelainan. Jadi kita kelainan seumur hidup. Dari lahir. Gak ada obatnya. Obatnya itu adalah transfusi darah setiap bulan. Tuh. Setiap bulan anak aku harus bolak-balik. Bahkan sekarang udah semakin besar, jadi 3 minggu sekali. Karena banyak kegiatan. Karena udah saking banyak kegiatan darahnya habis, jadi ya kayak vampir lah ya. Jadi isi lagi. Sama Itu kayak cuci sekali darah isi nggak sih? berapa kantong? Beda. Kalau Cuci cuci darah kan darah kita dikembalikan lagi. masukin. Nah, kalau ini enggak. Kita Kalau ngambil ini darah orang. Masukin. Berapa kantong? Darah dianya?
Jadinya kan nggak ada. Dia kan jadi pabriknya dia tuh, nah gitu. Ya, isi baterai. Jadi Jadi pabriknya tuh rusak, nggak kita bisa. tuh kan punya sumsum tulang belakang. Kita punya pabrik untuk penghasil darah. Nah, Azra ini dia punya pabriknya tidak bagus. Jadi ketika darahnya itu menjadi sebuah kepingannya itu pecah. Nah, kalau kita kan kepingan kita jadi HB. Jadi HB darah. kita bagus di Kita darah. nggak perlu Kalau ini. dia nggak, kepingannya selalu habis. Jadi yang aku lihat dari Azra itu ya, kan aku sering ketemu nih. Iya. Dia kalau misalnya udah mukanya pucat, bibirnya putih, nah nanti Caca, Kak, aku mau ke rumah sakit dulu ya. Aku udah tahu dia mau isi darah. Jadi itu seumur hidupnya dia bergantung sama transfusi darah. Makanya buat semuanya di sini yang nonton, jangan lupa buat kita selalu ingat buat donor darah. Karena tetes darah itu benar-benar berarti buat orang-orang seperti Azra. Apalagi kemarin sempat kita ngalamin susah karena habis puasa kan. Orang-orang kalau puasa itu susah kan jarang buat donor darah kan. Di situ kita semua orang tua ketar-ketir, ya Allah gimana nih stok darah menipis dan lain-lain. Kayak aku bilang, wah benar ya, tetes darah itu benar-benar berarti buat seorang Azra dan teman-temannya gitu. Dan Jadi yang kayak gitu tuh banyak apa gimana, Ca? Iya. Kalau yang kamu tahu pun ada berapa gitu? di Indonesia tuh banyak. Wah, di Indonesia banget. paling banyak. Jadi kalau ditanya ada nggak obatnya? Obatnya kan nggak ada obat, maksudnya jadi tiap hari Azra ini minum obat juga, terus harus bergantung hidup sama transfusi darah. Kalau kita bisa nggak sih lepas dari transfusi darah? Ada. Namanya cangkok sumsum tulang belakang, BMT Bone namanya, marrow. bone marrow. Iya. Itu dilakuinnya di luar negeri gitu. Jadi ya itu cuma salah satu. Ada nggak kalau misalnya gini loh, 3 minggu atau 1 bulan sekali darah ya, transfusi darah itu ada nggak efek-efeknya? Misalnya pusing terus. Jadi maksudnya gini lah, kalau misalnya memang ya yang penting kita rajin aja transfusi darah itu nanti normal hidupnya. Normal, iya. Tapi kalau karena terlalu sering kita dapat darah orang lain, dia bisa efek sampingnya ke ginjal, ke limpa. Kita ya jadi sebenarnya itu nggak berbahaya, tapi yang berbahaya itu efek samping dari transfusi darahnya itu. Darah orang. Berarti itu kan darahnya kan banyak orang ya, Cak ya. Iya. Itu apa dicuci dulu kayak apa darahnya itu? Iya, Iya, nanti ada filternya ada gitu, filtrasinya. filtrasinya gitu. Cuman ya walaupun namanya filtrasi ya nggak bisa benar-benar 100% bersih gitu. Kita kan nggak tahu. Tapi yang unik itu di setiap darah itu bisa jadi pembawaan sifat ke anaknya juga berbeda. Iya, percaya nggak tahu ya. Percaya, Aku tidak ngerasa percaya. seperti itu. Kadang Azar nih pas udah dikasih darah ini, rudet apa sih bahasa Indonesia rudet tuh? jadi pemarah lah. Oh, jadi tergantung darah siapa yang masuk. Bisa, nggak tahu ya. Ini kita ngerasa Nggak tahu, karena tapi aku beberapa nanya ke yang orang bulan tua ini lain ngerasa, gitu ya. mulai ngerasa. Iya benar tante. Berarti tergantung darah Ngaruh, siapa. darah ya. siapanya. Padahal udah difilter ya. Tetap. Kan itu kan mungkin sifat bawaan dari darahnya tersebut kan, dari orangnya Beda-beda. tersebut. Nah, dan aku juga taunya nih Caca ini kan sekarang lagi berikhtiar ya. Insya Allah dia juga bakalan tinggal di Bangkok gitu loh. Dia Oke. bakalan tinggal di Bangkok. Bulan berapa tuh, Cak? Insya Allah bulan Oktober. Bulan Oktober. Iya. Jadi yang aku tahu dia ini sedang berikhtiar untuk menyembuhkan Azra. Yang aku tahu juga Caca ini sudah melahirkan obatnya. Itu gimana sih, Oh, Cak? iya, Coba. iya. Dia melahirkan obatnya, bayangin. Siapa yang melahirkan? Ya Caca. iyalah, bukan suami. Masa saya Pak Ustaz? Jadi di saat aku tahu nih anak pertama ini aku sakit, kan aku mewariskan sakit ini nih sama suami. Tiba-tiba Allah kasih anak yang kedua. Pas di saat kasih anak yang kedua, aku ketar-ketir dong, ya Allah, aku ntar anak ini sakit lagi nggak? Karena takut Karena gitu loh. 3 kemungkinan, anaknya 50% itu normal, 25% itu kayak Azra, 25% itu kayak kita berdua. Carrier ya. Carrier. Carrier. Ya, kita pas lagi anak kedua tuh aku deg-degan banget, ya Allah ini. Karena kita nggak gimana? ngerencanain, itu Nggak benar-benar ngerencanain. kan dia Azra kan masih umur 1,5 tahun, tiba-tiba aku hamil, udah gitu. Itu yang cetak di Mekah ya? ya, jadi ada cerita lucu Kak. Jadi gini, dia nih waktu kita nikah itu dia nih divonis PCOS. Sampai dokter itu ngomong sabar-sabar aja ya Pak, mungkin lama nanti punya anaknya. Ya jadi ya udah ibu nikmatin aja dulu. Ya udahlah kita berdua mikir, udahlah kita ya kalau kata orang dulu tuh Honeymoon kita terus ya. pacaran dulu lah gitu kan. Akhirnya kita berangkatlah, kita honeymoon, memutuskan untuk umroh lah. Akhirnya kita berangkat umroh. Di situ Pak Ustadz, saya itu selalu setiap sholat di Masjidil Haram, setiap sholat di Madinah, saya itu selalu disamperin sama anak laki-laki Pak Ustadz. Itu
anak laki-laki tuh selalu nyamperin. Sampai saya bilang, yang kenapa ya anak laki-laki? Sampai anak laki-laki Pak Ustadz pengennya tidur di kamar kita, datang masuk ke dalam hotel. Nggak tahu kamu Nggak tahu anak siapa. Oh, bukan satu rombongan ya? Bukan. Satu rumah, Anak bule anak bule, gitu. anak orang Arab luar gitu. Tiba-tiba masuk ke kamar, pengen di kamar kita, anak laki-laki. Kita juga nggak bilang seperti apa. Cuman Terus doa. ada doa tersendiri. Puasa mungkin dia juga diingatkan. Jadi Sebelum berangkat umroh, aku tuh sempet dipijit tuh sama ibu-ibu. Ibu-ibu tuh ngomong, mau kemana Bu? Kata, udah aku udah siap-siapin barang-barang mau umroh nih gitu kan. Mau umroh Bu, mau honeymoon, aku bilang gitu. Ntar cepet dapet anak ya. Terus aku kayak langsung, enggak Bu, aku kata dokter divonis 2 dokter, aku susah punya anak gitu. Nggak boleh ngomong gitu ya, dia bilang. Oh iya Bu, nanti lagi umroh doanya gini. Kalau ada doa minta gimana? Ya Allah, semoga aku cepat diberikan keturunan. Begitu kan. Si ibu itu bilang, jangan bilang minta, bilangnya sedikasihnya Allah di waktu yang tepat. Masya Allah. Itu aku sama-sama yang itu ada ibu-ibu tadi, aku nggak tahu itu random ibu-ibu pijitnya jam pesawat itu, terus kayak ngasih tahu kita ntar di Arab doanya jangan minta ya, jangan minta, tapi kita minta sedikasihnya dan minta waktu yang terbaik menurut Allah. Di situ aku sama suami tiap umroh pas lagi honeymoon selalu doanya itu. Tiba-tiba Pak Ustadz kita pulang, aku hamil. Jadi yang kata dokter aku harusnya pacaran dulu, yang iya lama. Bisa kok punya anak tapi lama kayaknya katanya. Ternyata aku hamil pulang. Dan ya aku mikir ya ini anugerah gitu. Ada Azra tuh kado terindah dari Allah aja gitu kan. Ternyata Allah kasih titipan Azra dengan segala kesempurnaannya dia sekarang, ya aku harus terima itu karena itu udah anugerah yang Allah kasih buat aku gitu. Di saat aku bilang ya Allah nggak apa-apa anak aku yang pertama ini sakit, aku ikhlas lillahi ta'ala menjaga anak aku nggak apa-apa, tapi mudahkan dan lindungi aku terus setiap perjalanan ini gitu. Terus tiba-tiba Allah kasih anak kedua iya 1,5 tahun aku anak kedua. Karena mikirnya kan dia tadi awalnya kita mau KB aja. Karena Cuma takut bilang, kan ya Pak Ustadz. Salah buat apa? Karena kan aku juga nggak terlalu mudah untuk punya anak gitu kan. Iya. Mikirnya seperti itu. Ternyata Allah kasih anak kedua dan yang tadi Kak Silvi bilang ternyata anak yang kedua aku itu jadi pendonor buat Azra nanti. Jadi yang ngedonor jadi kadang adik kakak itu ada yang nggak match 100%, tapi adiknya yang kedua ini match 100% sama kakaknya. Jadi nanti Iyalah saudara. enggak Pak Ustadz. Jadi bisa nggak? adik kakak tuh jarang, ya maksudnya Jarang. dari 10 tuh mungkin 8 atau 2 orang lah gitu, nggak semuanya tuh nggak 100% match gitu. Dan ternyata anak aku yang kedua jadi pendonornya buat Azra. Jadi nanti Azra insya Allah mau pengobatan yang ngedonorin sumsum tulang belakang itu adiknya. Nanti kan? Iya. Kalau selama ini minta ke siapa? Orang PMI selama ini ya kalau Donor selama ini kan darah. hanya darah aja, donor darah. Nah, kalau nggak ini boleh kan yang jadi kenapa kita nggak ngambil dari keluarga, karena kata dokternya jangan ambil yang dari keluarga dekat katanya gitu. Soalnya aku ada rencana mau cangkok sumsum tulang. Nah cangkok sumsum tulang itu kalau yes jangan dari keluarga kalau bisa gitu. Jadi aku nggak cangkok sumsum dari darah dari adiknya atau keluarga pun gitu. Oke lah itu next. Tapi kalau yang sekarang nih, yang kita dapat darah itu dari PMI, bayar, Ya, berbayar, bayar 3 minggu sekali. per 3 minggu sekali. Berapa kalau boleh tahu? Kalau setiap transfusi tiap minggunya belum obat ya bisa 10 Rumah sakit kan? Hanya ngambil sampelnya darahnya aja di PMI. 5 juta lebih lah belum sama obat. Iya, obatnya tuh satu gitu tuh 2,5 juta. Dan itu harus diminum tiap hari. Azra tuh Tiap hari. tiap hari pagi siang malam minum. Pernah nggak tante telat misalnya? Pernah telat nggak? Nggak efeknya? Enggak sih, nggak ada efeknya. Atau misalnya kita biasa ada jadwal transfusi darah, tapi ternyata lewat 1 minggu. Oh kalau lewat itu iya efeknya kayak dia lemes, kayak apa ya? Ya bibirnya pucet aja, kayak nggak seceria biasanya gitu loh. Kalau gimana aja Pak Ustadz kalau kurang darah? Pusingan ya gitu, kayak gitu. Dan yang kerennya ya, aku kan udah beberapa kali lihat anak ini ya. Anak ini tuh menurut aku beda dari pola pikirnya. Beda dari anak-anak yang seumuran. Iya, iya. Jadi Azra ini menurut aku dia itu lebih dewasa daripada umurnya. Oh, Betul, dan aku lihat dia tuh bener-bener kayak
sama adiknya kan jarang ya, misalnya adik kakak yang wah tahu sendiri adik kakak biasanya kayak gimana kan, satunya tikus satunya kucing gitu kan. Kalau ini tuh enggak, dia bener-bener ngomong banget adiknya, dan ditambah lagi adiknya ini sayang banget lagi sama kakaknya. Jadi kita kalau lihat storynya itu Atau mungkin karena ada pengaruh darah orang dewasa mungkin. Nggak tahu ya Nggak Pak Ustadz. tahu ya Nggak Pak sih. Ustadz ya. Cuman ya memang aku sama Caca tuh selalu nanamin ke anak-anak bahwa kita harus saling sayang. Apalagi kita selalu nanamin ke Azra itu penolongnya itu adik kamu. Jadi kamu Harus juga harus sayang. Dari sayang kecil sama dikasih adik tahu kamu. gitu loh. Dari kecil, adiknya juga sama. Dek, nanti ikhlas ya darahnya dikasih ke kakaknya supaya kakaknya bisa jadi sehat lagi. Jadi selalu tumbuh di pikiran mereka bahwa ya kasih sayang mereka berdua tuh harus selalu ada ya, karena ikatan batinnya terlalu kuat. Ya. nih aku ada pertanyaan lagi nih, Jak. Kan kalau kamu titik terendah, aku kan tahu ya kamu ya. Aku mau balik tanya. Titik terendah kamu tuh yang mana sih, Cak? Karena jujur ya, Cak ya, aku melihat sampai bingung nih, belah mana ya titiknya ya gitu. Coba cerita dong untuk kalian ya masalah titik, kan karena kita punya hidup ini kan pasti diuji masing-masingnya. Sedangkan kan kamu tuh kan teman curhat aku juga, dan kamu tahu kan titik terendahku ada di mana gitu. Nah sekarang aku balik karena aku melihat itu, aku juga bingung belah mana gitu. Belah mana? Coba diceritain, atau memang tidak ada? Ada titik terendah aku ya, di saat aku nerima ngeliat anak aku setiap minggu kesakitan. Itu bener-bener menurut aku, wah itu lihat anakku sakit, aduh dosa apa ya gue dulu ya sampai harus kayak gini gitu. Jadi sampai muhasabah diri gitu. Tapi di saat aku dikasih itu ujian ini, aku tuh selalu mindset sama suami gini, yang kita ini bukan ujian, tapi ini anugerah. Anugerah dari Allah yang dititipin. Kenapa? Di saat kita menganggap itu sebuah ujian, akan terasa berat. Pasti berat menjalani. Tapi kalau kita nganggap itu anugerah, kita have fun, kita enjoy berdua ngejalaninnya, ya udah, ini jalan takdir Allah yang terbaik, kita jalanin ikhlas. Gitu. Jadi aku nggak pernah ngerasa yang ujian kita apa, nggak ada ujian, jalan. Karena menurut aku dan Caca, hidup itu nggak pernah ada ujian, tapi selalu yang ada adalah anugerah. Tahu nggak? Ada cerita menarik kenapa aku bisa kenal dia. Iya. Serius. Ini cerita yang membuat aku sangat dekat dan sayang sama dia. Jadi waktu itu kita kenal di kajian. Tapi kan yang namanya kita bertemu bukan suatu kebetulan ya. Kita tahu itu. Mungkin dari situ, waktu pertama kali aku datang ke kajian itu posisinya aku lagi hancur banget. Bahkan aku juga mau minum baygon. Bukan mau minum, udah minum baygon. Serius. Bukan mau minum, udah minum. Gitu. Tapi di situ aku merefleksikan diri, Sylvia sabar, ada sesuatu yang bakalan lebih indah. Terus aku dipertemukan lah sama Caca waktu itu, dan aku nggak cerita, aku punya masalah apa. Dia yang cerita tiba-tiba di mobil, aku punya anak begini-gini Kak, aku dengerin, aku jadi pendengar yang setia waktu itu. Terus tapi di situ aku berpikir dan mindsetku berubah setelah aku dengar omongan dia. Jadi waktu itu dia ngomong gini, kalau aku bisa minta Kak, semua hartaku aku tukar dengan kesehatan anakku. Wah, langsung kayak aku ditampar. Karena apa? Ujianku adalah harta. Aku kehilangan semua hartaku. Sedangkan dia mau ditukar. Udah nggak apa-apa, aku hidup biasa gitu. Tapi anakku sembuh. Sedangkan aku nangisin uangku gitu loh. Uangku hilang gitu kan. Dari situ aku berpikir, akhirnya aku melihat walaupun dia jauh lebih muda daripada aku, pemikirannya lebih dewasa. Dan dari situ juga aku, wah sayangnya minta ampun gitu loh sama anak satu ini. Tapi bener loh, memang artinya ketika Allah, ya walaupun ada bahasa kalimatnya mungkin begini, itu anugerah, tetapi kan konteks Allah itu kan memberikan ujian. Nah ketika memberikan ujian tujuannya cuma satu, pengen mengangkat derajat, mendekatkan juga kepada Allah. Dan ketika Allah menguji seseorang, itu pasti ada batasan-batasannya, artinya pasti bisa melewati itu. Makanya kalau kita berbicara tadi tentang Om, Tante nih, ya Om Fandi dan Tante Caca, saya rasa ketika anak yang kategorinya mungkin ya anugerah dari Allah, atau mungkin sebagai bentuk daripada ujian untuk kita, misalnya hidup, berumah tangga dan sebagainya, ketika dititipkan oleh Allah anak, benar, pasti ada jalan keluarnya satu saat nanti, dan itu harus yakin gitu. Nah Tante Sylvia, kita tahu hancurnya, misalnya kan hilangnya harta dan sebagainya, ada satu yang menarik, suaminya dikembalikan kepada fitrahnya. Betul. Itu yang mahal. Biarin aja uang habis, tapi suaminya kembali kepada fitrahnya.
Makanya dari situlah aku sadar kan, ternyata harta itu bukan segala-galanya. Betul. Waktu justru aku sadar itu karena ketemu dia waktu Iya itu, sih, gitu loh. benar-benar. Kalau mungkin aku nggak makanya aku berpikir oh iya, Allah pertemukan aku sama Caca tuh biar aku dapat jawaban gitu Iya. kan. Makanya aku selalu bilang ketika Caca juga punya ibaratnya bukan ujian ya, anugerah terbesar ini, aku selalu support dia, ini pasti terlewati, Cak. Pasti ada obat yang bikin Azra itu sembuh total gitu kan, dan ya layaknya anak-anak lain gitu, kita saling muatin. Oke, di luar pertanyaan, pernah nggak ada rasa malu? Misalnya ke tetangga atau ke saudara, anak. Kalau malu sih enggak Kalau ya. malu enggak sih, Malah aku yang jadi malu sendiri. Karena aku ngerasa malu, kenapa Ustaz? Aku malu sama Azra itu karena gini, sekecil anak itu tidak pernah mengeluh sedikit pun ketika dia capek, dia sakit, disuntik dia itu, apa. Ustaz yang Dia nggak pernah mengeluh. Sedangkan kita sakit pusing aja udah, aduh pusing, aduh nggak enak. Iya. Jadi Aduh, kita tuh dibikin malu sama Azra kita malah sendiri. malu sendiri. Kita pernah ngeliat dia malu. Azra capek nggak ke rumah sakit? Enggak, Mami, nggak apa-apa. Azra lemes nggak? Berapa tahun sih? Mau jalan 4 tahun sekarang. Kecil lah masih. Iya, tapi aku sering Pemikirannya sering. Iya dewasa ya. Malah kita sendiri malah jadi kita yang malu gitu. Iya, Wah, kayak- kita sedewasa kita belum bisa sedewasa dia berpikirnya bahwa ya udah gua harus nerima, oh ternyata apapun yang diberikan sama Allah harus gua terima. Oh itu yang dapat pelajaran dari anak sekecil itu. Oh, gua harus nerima apa yang udah gua jalan pernah Ustaz, sekarang. aku sebagai ibunya sampai belum pernah ngedengar sedikit kata pun dia bilang capek minum obat aja nggak pernah. Kadang dia lupa minum obatnya, dia gini, Mami Azra belum minum obat, dia yang ingetin. Iya, dia yang ingetin buat sekecil. Terus kayak, Azra kita ke rumah sakit ya. Iya Mami, iya. Kayak aduh, aku yang kadangnya suka capek ke rumah sakit bolak-balik tuh kan karena bolak-balik Ustaz. Belum kita cek darah dulu, pulang, besok balik lagi dari pagi sampai malam kayak gitu-gitu. Kadang aku yang udah capek tuh ada anaknya aja enggak gitu, jadi aku yang kayak ditampar juga. Luar biasa. Iya, jadi banyak benar-benar apa ya, pelajaran berarti gitu. Kadang kita tuh belajar bukan dari usia yang ternyata dewasa, ternyata kita belajar dari anak kecil dari usia yang berapapun juga bisa gitu. Terus kalau yang nggak, berapa lama nanti ke Bangkok Setahun di sana. untuk penyembuhan aja? Dan itu ceritain dong, katanya harus Iya. inkubasi, katanya apa bener ya inkubasi ya? Bukan inkubasi apa sih, kalau di sterilin tuh kita tuh Masuk isolasi. di isolasi. Maksudnya gini loh, ya BMT. mungkin kan ada beberapa orang di luar sana juga Yang yang sama. sama. Mudah-mudahan bisa jadi solusi lah kan begitu. Wasilah lah, Cak. Betul. Jadi Selain, maaf, Tante, selain di Bangkok misalnya yang dekat Singapura belum ada. Kenapa memilih Bangkok? Iya gitu loh, kejauhan kan? Sebenarnya di Indonesia pun ada, cuman di Indonesia udah 2 orang yang berhasil. Tapi mungkin kalau di Bangkok udah lebih banyak terkenalnya yang penyakit thalassemia ini sembuh di Bangkok gitu. Jadi Mungkin dia kalau di Penang gitu-gitu biasanya banyaknya leukemia, yang kanker-kanker gitu. Ada sih ada, cuman mungkin lebih terfokusnya di Bangkok. Di Bangkok tuh lebih udah istilahnya sudah mendarah daging, memang mereka BMT ini dilakukan di sana. Berarti nanti kalau setelah berhasil dicangkok apa tadi? Sumsum tulang. Ya itu sudah nggak transfusi darah lagi per bulan. Sembuh total berarti. Iya, amin, insya Allah amin. Dia tidak merubah genetikanya, tapi dia merubah supaya dia tidak transfusi lagi. Tapi genetikanya tetap dia thalassemia. Iya. Tapi paling tidak nggak tiap bulan kan, nggak tiap minggu. Cuman satu-satunya cara buat teman-teman kayak ibu-ibu di luar sana yang punya anak thalassemia, jangan berkecil hati, karena kita tetap masih bisa. Jalan satu-satunya adalah BMT. Informasi yang di Bangkok itu berapa lama penyembuhan cangkok itu? 6 bulan sampai setahun, tapi itu tuh nggak bisa ditentukan karena gimana respon tubuh anaknya masing-masing. Ada yang 2 tahun, ada yang cepet berjalan lancar, ada yang berjalannya Yang pasti- tidak mulus. Jadi ya itu mah qadarullah, baik lagi. Izin Allah. Tadi kan katanya tidak mulus ya. Berarti tingkat keberhasilannya itu berapa persen sih, Cak? Tingkat keberhasilan 90%. 90%. 90% itu 10% itu besar untuk dunia buat medis. ya. 10% kegagalan itu besar untuk dunia medis. Jadi Azra itu nanti 3 bulan pertama itu Azra itu akan dilakukan kemoterapi Kemo dulu. untuk mengkosongkan Sumsum. imunnya dia. Jadi dia tidak punya imun sama sekali. Lalu dia setelah itu Masuk ruang proses isolasi. BMT itu. Ah. Nah itulah masuklah sumsumnya si
Cio itu, masuklah ke Azra. Setelah masuk itu berkembang tidak Di tubuhnya di Azra. tubuhnya Azra. Itulah masuk ke ruang isolasi itu. Karena kenapa? Kita punya imun tubuh aja, kita bisa kena orang yang samping kita flu aja bisa ketularan. Apalagi nggak ini punya nggak imun, kebayangkan. Nah, Kebayang, makanya kan? harus diisolasi. Harus Yang diisolasi. benar-benar itu. Ini pertanyaan yang terakhir nih agak sensitif nih. Misalkan lah kita bilang tidak berhasil, kalian udah nyiapin apa? Jadi aku sama Fandi udah nyiapin mental benar-benar ya, sebelum proses BMT ini kan kita mental orang tuh benar-benar harus digodok banget ya. Tapi Allah tuh benar-benar kayak ketemu kakak, aku jadi lebih dekat sama Allah, yang kajian-kajian terus itu tuh bikin aku kuat tuh sebagai ibu yang nomor satu ya. Aku yang harus kayak yang kalau nanti di proses perjalanannya ternyata Azra ada apa-apa, kamu gimana? Aku bilang gitu. Kalau aku udah ikhlas lillahi ta'ala, apapun itu pilihan Allah terbaik, aku jalanin. Kalau memang harus mengikhlaskan anak aku, toh itu anak kamu punya Allah. Balik lagi, Azra tuh Punya Allah, aku bilang. Itu Azra hanya itu punya titipan. Allah, titipan, aku bilang. Kamu ikhlas nggak ngasih Azra ke Allah? Ikhlas itu punya Allah. Jadi aku udah bener-bener udah di tahap itu sama Fandi tuh kayak berdua tuh nguatin yang kita kuat ya, aku bilang gitu. Iya. Karena menurut ya, Jadi, Caca ini orangnya, aku ya jujur Iya, ya, iya. aku lihat sampai wah gila, ini orang segitunya sama anaknya. Jadi dia itu bahkan ya habis ke Jepang ke sini untuk menyenangkan anaknya aja Ya gitu loh. Allah, iya, iya. Jadi aku sampai pikir, ya ampun ini apa ya, dia rela. Makanya dia bilang, yang aku tangkap tuh gini, ya udah uangku habis gak apa-apa gitu loh. Uangku habis nggak apa-apa, yang penting anakku tertawa. Aku Iya sih. sampai wah Iya ini sih. pelajaran. Jadi karena kita nggak ada yang tahu Kak. Mungkin banyak orang lihat, wah enak ya Liburan jalan-jalan terus, terus, jalan-jalan. Tapi di balik itu semua kan orang nggak tahu bahwa sampai nggak nanti umur Azra. Jadi aku tuh kenapa ngejalanin itu tuh Kak? Karena ini kan Azra mau berobat. Ketika Azra berobat ini, setidaknya aku punya kenangan baik lah bersama dia, walaupun nanti hasilnya tidak baik. Ya berusaha lah untuk jadi orang tua yang baik itu untuk Azra gitu. Aku bilang apa dia? Kenangan itu gak akan bisa pernah diulang. Itu. Gak akan pernah bisa karena saat qadarullah aku udah ditinggal orang tuaku dari kecil. Terus kemarin juga baru ayahku meninggal, jadi aku bilang sama dia, yang uang itu gak ada artinya. Ketika kita sudah ditinggal dengan orang yang kita sayang, itu udah gak ada artinya. Makanya aku bilang, apapun itu kita bangun kesempatan, kenangan apapun itu, setidaknya ketika kita sudah tidak ada, ketika amit-amit terjadi hal yang tidak baik tuh, ya kita juga berdua udah Memberikan yang terbaik buat Azra gitu. Kadang aku suka bilang, yang gak apa-apa kita liburan, gak apa-apa, liburan aja. Dia yang selalu bilang, liburan aja. Kita nggak ada yang tahu, kita harus bikin happy anak-anak, senang anak-anak. Kadang sampai aku yang bilang, yang baru pergi liburan lagi, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita bikin anak senang dulu sebelum kita berjuang, dia bilang gitu. Jadi ya dia selalu bermindset seperti itu. Terima kasih. Aku jujur aku melihat, kadang kan aku sering ya lihat mereka gitu kan, apa nggak capek gitu. Tapi aku melihat itu ketika Azra tertawa, itu ada sebuah Maknanya di sana. Jadi ketika orang tua sudah istilahnya melihat anak tertawa, senang gitu, merasa bahagia gitu loh. Apalagi mungkin kan udahlah kita senangin anak-anak aja dulu gitu kan. Mereka biar ceria, biar senang gitu. Apapun itu, misalnya uang dan sebagainya nantilah. Yang penting kita berjuang jadi orang tua yang baik. Itu sebenarnya lebih mahal. Sangat-sangat mahal orang tua punya prinsip seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dari tadi 90% dan 10%, 10% kegagalan cangkok sumsum itu, resikonya apa? Iya, meninggal. Bukan transisi darah lagi. Bisa jadi, ada juga yang terburuk, seperti itu. kan kita ambil terburuk. Iya. Karena ada beberapa juga kasusnya kemarin. kasus tuh Ustaz, itu banyak kan sih
kayak dia tuh pas lagi proses tiba-tiba dia kena virus, seperti mungkin dia kena pneumonia segala macam. Jadi ternyata ininya sembuh, penyakit yang lain yang masuk gitu loh Pak Ustadz. Karena kan ya itu ya tadi aku bilang Pak Ustadz, Kak, jadi dia tuh kan nggak punya imun tubuh. Iya sih, benar. Nah, ketika virus masuk menggerogoti tubuh dia kan lebih mudah. Jadi Makanya katanya si Azra ini nanti ketika udah sungsung tadi itu dia nggak boleh ketemu orang, harus lewat kaca. Iya, diisolasi. isolasi dulu ya, kayak kita Isolasi. dulu lah COVID kan Kayak gitu. selama Iya. Selama 6 bulan ya? Selama Tercepat itu, Pak Ustadz. tercepatnya itu Pak Ustadz. Tercepat 6 bulan. Jadi nanti Azza tuh selama di Bangkok ya kita juga mawas diri, harus ganti baju. mau Kayak dulu ketemu kita dia. COVID gimana sih, cuci tangan, Cuci terus tangan. ganti baju dari luar, dari yang iya Betul, steril kayak makannya harus dijaga. jaga. Kayak dulu kita Segala COVID lah. macam. Kayak gitu jatuh. Makanya aku lagi siapin, aku bilang sama dia, kamu harus siapin mental ketika kamu di dalam, kan nanti mungkin kita gantiannya. Mungkin di dalam sana kan, yang namanya anak ya Pak Ustadz, di dalam nggak ngapa-ngapain, pasti kan punya kebosanannya, Iya. punya rasa, Iya, itunya. aku bosen, aku apa. Jadi aku bilang ya kamu harus nyiapin mental, lihat anak kamu yang mungkin Ya, kasihan lah pasti. pasti kan di dalam itu kan. Masya Allah Luar ya, biasa. iya. Nah, ada yang keren nih ya. Makanya keluarga ini tuh jujur banyak banget yang bisa dieksplor sebetulnya. Ya. Mahal berarti ini. Makanya aku excited banget untuk mengundang Caca, Iya. kan? Karena banyak sekali pembelajaran yang sebetulnya orang bisa dapat dari kehidupannya mereka berdua Iya, ini. Pertama tadi ya dari seorang ibu dan seorang ayah yang benar-benar super tegar. Ibaratnya apa sih uang itu gitu Iya. kan? Nah, dari situ kita harus belajar karena banyak sekali orang tua di luar sana ya yang justru uang nomor satu gitu loh. Ya kan? Ada banyak bukan ada tapi sangat banyak orang tua yang seperti itu juga yang ya udah anak kan nanti udah gede apa kayak Iya. gimana, tapi dia itu benar-benar menciptakan momen untuk nanti yang bisa dikenang. Entah itu menjadi kenangannya mereka atau kenangan anaknya. Iya kan? Nah, terus yang kerennya lagi nih, ya dari keluarga ini tuh tau nggak siapa yang bisa masak? Siapa? Ya Coba betul. tebak. Umumnya pasti perempuan lah. Bukan, Caca. cowoknya. Masa sih? Serius. Dan masakannya itu enak banget. Aku juga awalnya ke rumah dia di Iya, hutan. iya, iya. Kak, siapa ini yang masak? Yang pasti bukan lu, ini pasti beli. Jadi aku selalu Seriusan? serius masakan Masa? sampai alhamdulillah ya waktu itu ini harus dijual, dan alhamdulillah udah buka. Iya. Yang masak suaminya. Tapi ntar dulu saya tanya dulu dong ke Om Fandi nih. Chef bukan? Bukan. Bingung kan? Bukan, dasarnya emang karena kan ibu almarhum aku hobi masak. Nah, terus jadi kebawalah ke aku. Jadi aku tuh kalau masak, kalau makan di luar tuh suka nggak puas, Pak Ustadz. Tapi punya saudara perempuan nggak? Punya. Bisa masak. Ya bisa lah, bisa. Kok bisanya laku gitu? Tapi nggak jago lah. Cuman ya dia pasti minta masakin aku juga. Ya masih ada yang kurang lah mungkin. Karena aku hobinya, aku tuh Pak Ustadz hobi makan Pak Ustadz. Makanya badan aku gemuk. Gitu. Nah, jadi hobinya makan. Jadi apapun dicoba. Jadi kadang-kadang kalau lagi di rumah, pengen cobain masak segala macam. Ternyata nggak pede gitu loh dengan ini orang komentarnya apa ya masakan itu. Pas dia nikah, dia tuh kan nggak bisa masak kan loh, tapi ya nggak apa-apa, Pak Ustadz, semua kan menyempurnakan. Bener ya Pak Ustadz ya? Ada masak mie aja aku suka apa sih? Bekah gitu ya. Jadi Pak Ustadz, kita tuh kan dikasih kucing Pak Ustadz, sama ini cerita lucu Pak Ustadz. Kayak kita dikasih kucing Pak Ustadz sama Kak Sylvia, kan kita dikasih kucing. Nah, kucingnya itu dimasakin Pak Ustadz sama Caca. Dibikin makanan lihat-lihat di Buat kucing. buat Iya, makan kucing. Nah, kucingnya nggak mau makan. Apalagi orang. Oh ini ya buku warung. Iya. Iya. Kucing aja nggak mau gitu. Apalagi orang. Nah kebetulan jadi maksud, nah ketika aku bisa masak itu, aku kebetulan kalau setiap tamu yang mau masak ke rumah tuh aku masak, nggak pernah beli Pak Ustadz. Dia masak, Aku kalau masak. lagi dia nggak sibuk, Aku pasti masak. kalau lagi nggak sibuk pasti aku nyempetin buat masak, event buat dia, buat apa ya aku masak. Pas kebetulan Kak Sylvia sama suami ke rumah, masaklah. Dikira kita beli. masak. Terus Nggak percaya, nggak usah. Aku kan nggak percaya kan nggak mungkin gitu. Ini masakannya tuh, iya, lo opor, tapi
nuansanya itu bener-bener nuansa yang beda lah. Enak lah. Ntar aku traktir ya. Boleh. Boleh. Kita ke Blok M. Udah buka. Iya, iya, Namanya iya. Sepiring. Nah. Nah itu Kak Sylvia juga. Tak dulu terus. Iya, iya. Karena makan lu enak, jualin kayak gitu. Akhirnya aku iseng lah, Iyalah aku bilang, iseng. pede gitu kan. Dengan Yaudah lah, aku jualin yang kamu ya, ajarin chefnya ya, kasih resepnya gini. Dia bilang ya udah. Jadi buka usaha iseng. Iseng. Makanya ini orang ini ya rada-rada tahu nggak apa? Kak, oke Kak, aku mau buka. Nggak apa-apa Kak, tapi kita kan ngomong pakai bahasa Sunda ya. Iya, iya. Nggak apa-apa kalau nggak laku juga modalnya dikit ini. Aku marahin. Kamu tuh ya, pokoknya aku marah-marahin. Nggak boleh kayak gitu. Nggak boleh. Jadi dia tuh cuma iseng. Buka iseng gitu loh. Ternyata alhamdulillah Pak Ustadz, di banyak yang suka ternyata. Iya. Dan sampai di review banyak artis. Iya, iya. Baru sebulan langsung masuk TV gitu kan. Nah, buat temen-temen yang mau coba tuh ada di kalau mau coba spiring Blok yang M aku ya? bakalan tunjukin modelannya kayak apa itu enak banget. Kalian bisa langsung ke Blok M di pas di depannya Topik Kopi Tuku tuh. Namanya Sepiring, serius enak banget. Tapi aslinya dari mana sebenarnya? Aku Palembang sama Jawa, Solo. Jago masak emang. Istrinya dong tanya dari Iya. mana. Udah pride dong. Adanya di mana? Bandung sama. Harusnya orang Sunda tuh bisa masak loh. Iyalah. Iya kan? Tapi aku yang jujur salut sama Fandi ini. Fandi tuh bisa masak. Aku nggak bisa, tapi dia selalu memuji aku depan anak, dia suka pura-pura. Enak kan masakannya mami yang masak. Itu namanya apa? Bucin. Iya, tadi. Suami yang bucin. Enak banget suaminya bucin banget. Tapi Om, sebenarnya apa chef bukan sih? Enggak, takutnya kerja bener. Lo penampilannya kayak di hotel bintang 6 misalnya. Enggak masak. Enggak, bukan chef, bukan apa. Otodidak aja. Otodidak. Karena kita suka makanan, aku suka eksplor makanan, jadi kan kita tahu rasa enak atau enggak. Tapi ketika mengeksplor masakan itu bisa sampai ke arah yang enak itu kan nggak gampang gitu loh. Kadang aku misalnya makan di restoran, kalau Ustadz makan, yang enak nih yang recook ya. Iya, ntar dia buka HP. Ya udah besok kita masak. Gitu. Oh, jadi memang Mungkin apapun yang dia Nggak- pegang jadi enak. nggak ada kursus, nggak ada pelatihan masak, otodidak aja seketemunya. Tapi bener-bener beda lodeh sama opornya itu yang aku sering makan ya. Entar Boleh, aku boleh, boleh, diajakin boleh. ke Blok M. Boleh, boleh, boleh. Kak Sylvia kalau di rumah itu bawa rantang. Bagian itu jangan dikasih. Mau dibawa, dipindahin. Dia udah dibawain. Iya, iya. Karena enak banget. Iya, iya. Aku nggak pernah jujur ya. Aku kan paling suka lodeh, ya kan. Iya, iya. Tapi karena tahu sendiri lodeh itu kayak gimana ya. Kadang Iya. ada yang hinyai, tau nggak? Berminyak, lembek apa gini. Terus aku pas ketika makan punya dia, otomatis kayak yang jatuh cinta pada pandangan pertama dong ya di mulut ini kan. Iya. Terus dia ngajakin makan. Aku boleh bawa rantang. Jadi Tolong pindahin ke rantang. aku rantangin. Karena beneran enak. Wow, Beneran bener. enak. Serius, nanti kalian boleh coba deh. Ini aku nggak peres tapi Berarti belum lama ya usaha spiring? Baru 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan tante. Sebulan langsung 2 stasiun TV nge-report. Apa Instagramnya Caca ya? Itu kan banyak banget yang nge-report. Tapi baru 3 bulan. Tapi kenapa sih namanya harus sepiring gitu? Nah, itu filosofinya gimana? Kenapa nggak 2 piring gitu? Sepiring itu karena kita mikirnya ini ya apa makan itu kan di piring. Iya. Kita pasti makan lihat piring kan. Ya udah itu aja sih nggak. Dia yang bikin Simpel itu sih nggak. Tapi orang pahamnya gini loh, sepiring berdua. Berarti dikit banget dong. Bisa sepiring, bisa satu piring. Kan kita makan satu piring kan? Ya, kalau usah makan 2 piring. Wow, kebanyakan. Lima. Iya kan, sepiring berdua. Biasanya kan ada kata-kata begitu. Berarti satu piring makan berdua orang. Tapi gak ada filosofi apa-apa. Dibilangin iseng Pak Ustadz. Iya, usaha aja iseng terus. Tapi rame. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Pak Ustadz. Sekarang mau bikin lagi yang baru kan? Cabang, cie. Ini ada lagi yang baru. Pokoknya kayaknya dia mau mengguritakan bisnisnya. Daerah mana? Kalau nggak ini bisnis baru lagi, makanan juga Pak Tapi Ustadz. bukan cabang spiring. Bukan. Bukan. Tapi anaknya sepiring. Anaknya nanti. spiring lah. Kita ambil dari, kan dia orang Palembang. Iya. Kita mau jual pempek Oh iya iya. Dikelola sendiri atau gimana? sendiri. Sendiri. Berarti tiap hari? Oh, ntar maksud ada timnya. Ada timnya. Yes. Gitu. Kan kemarin itu kita nunggu bola. Kalau sekarang kita jemput bola, Pak Ustadz. Betul. Berarti Konsepnya gimana? berarti yang masak orang lain. Bola.
Yang masak ada Yang masak keluarganya dia. ada, kalau pempek ada keluarga. Nggak, kalau yang sepiring yang Piring Oh, kalau sepiring udah chefnya sekarang yang masak. udah ada chef, bukan dia. tapi awal pertama dipegang sendiri. Enggak. Atau dia sama ngajarin chef. Jadi aku chefnya ngajarin langsung. chefnya. Ngajarin coaching sampai 2 minggu. Ngajarin terus. Ngajarin dia. Nggak takut apa kalian misalkan ya, apalagi di dunia bisnis ya, Iya. ngajarin, Bo. Ya. Itu, ketahuan Habis itu nanti. nanti dia buka sendiri kan banyak tuh yang seperti itu. Resep rahasianya ketahuan. Rezeki itu nggak akan kemana lah. Wah, Pak Ustadz. Tertukar. Nggak akan tertukar lah Pak Ustadz. Itu yang susah tuh. Jadi nggak ada rasa khawatir ya. Itu sampai ngingetin kita berdua itu. Iya, hari ingetin. Tapi memang bener loh Om, Tante, secara umum memang begitu. Ada orang ikut kerja ke tempat nih, dia belajar aja, setelah itu baru dia pergi pulang. Dia malah nggak, Buka. dia malah dibukain semua. Aku marahin, Caca. Tapi Pak Ustadz, ketika itu nggak apa-apa Pak Ustadz. Kita kan tetap dapat pahalanya. Nah ini dari amal jariyah. Amal jariah Pak Ustadz, bener nggak? Iya. Itu kan dari ilmu yang kita kasih. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat kan? Bermanfaat. Dia mengembangkan ilmunya dari kita. Dia bisa menghidupi banyak orang, bener Pak Ustadz? Disukai banyak orang. Nah, kalau gua nih, ini kan kalau gua versi gua ya. Kalau misalnya gua nih yang jadi buka gitu kan. Gua buka nih, wah enak gitu kan. Misalnya gua buka martabak lah. Martabak enak. Gua ajarin nih dia nih, ya. Gua ajarin dia. Tahu-tahu dia buka sendiri. Nyesek dong gua. Tuh. Nah, Tuh, itu kan gimana Tante tuh? Sylvia tuh, bener tuh. Nyesek dong. Kenapa lu harus buka? Kan lu kerja sama gua gitu, gimana? Ya kan kira-kira begitu kan? Iya balik-balik lagi Pak Ustadz, rezeki itu nggak akan ketukar. Dan dia pandangan orang tuh beda-beda ya. Tiap orang tuh pasti punya pemikirannya beda-beda. Gimana kita mengacamatakan masalah itu seperti apa gitu. Wah, sulit ini. Sulit ya. Jadi artinya kalau kita udah berbicara tadi, rezeki sudah diatur, nggak akan lari kemana. Itu nggak bisa orang yang biasa-biasa yang Bisa. pegang. Justru Karena orang gua aja masih belum bisa. pada umumnya orang kan biasanya ada rasa ketakutan. Kalau gua misalnya ngajarin chef, terus chefnya sampai bisa, dia punya modal, dia bikin usaha sendiri, Karena kita punya saingan dong. Mindset itu akan menjadi nyata kalau selalu kita pikirkan. Ketika kita pikir selalu takut itu akan kejadian Pak Ustadz. Dan fun fact-nya nih, Ya. mereka berkali-kali ditikung. Makanya aku selalu ngingetin kan, mereka berkali-kali ditikung, ya kan? Iya, iya, Mau iya. buka bareng akhirnya disalip terus, gitu. Dan yang aku sering bikin emosi jiwa nih ya sebagai kakaknya dia akhirnya ya kan, jauhin ya. Dia kan katanya, nggak apa-apa kak, katanya. Jadi dia tuh orang yang sudah jahat sama dia tetap baik. Kalau aku tuh nggak bisa. Iya. Nggak bisa, Cak. Nggak bisa, Cak. Jadi dia Tipikal kakak yang galak kayak dia gitu ya. Gak boleh. Belum lama ikut kajiannya. Sering diajak-ajak. Oh gitu ya, barengan ya. Agak ini dulu, itu rendah hatinya. karena aku lihat konsep bisnisnya kan karena di dunia bisnis ya. Betul. Di dunia bisnis ketika dia cerita gini, aku ini mau buka ini, terus udah gitu taunya temennya buka duluan gitu kan. Lu ngapain? Gitu. Lucu kadang ya. Itu gimana sih, kalian nggak punya perasaan? Awas lu ya. Orang tadi jawabannya gitu katanya. Ya. Tapi maksudnya bukan kita peres jawabannya, tapi emang bener aku sama dia Biasa aja gitu loh. Nggak ada rasa takut gitu. Iya, tante susah Kita tante. musuhin orang yang jahat sama kita, biarin aja Pak Ustadz. Siapapun itu orang yang jahat sama kita. Karena mungkin di balik kejahatan dia ada keberkahan buat kita. Wah. Ini berat nih. Kita nggak ada yang tahu kan Pak Ustadz. Mungkin dia jahat sama kita nggak jadi ikut bisnis ini. Mungkin kalau kita ikut bisnis itu, kita jadi rugi. Berbahaya. Allah merugikan kita. Nah, tiba-tiba kita Itu kan, iya, kalau mikirin rugi aja rugi. Di balik semua itu Allah menyelamatkan kita dari orang yang licik itu. tersebut. Gitu loh Pak Ustadz. Ya, iya benar-benar ya. Iya. Jadi ketika Allah menyelamatkan kita dari orang itu, dia keluar. Benar. Iya, Dia jadi keluar. sama Allah udah ini kamu nggak cocok sama Lah, dia lah. nih, gitu. Udah. Iya, Walaupun harus ada sedikit kesakitan gitu kan. Sakit pasti ada, tapi aku tuh lebih ke Fani, ih sakit banget ya, kayak oh ya udahlah yang bukan rezeki, ya udah itu rezekinya dia, biarkan saja. Berapa omset per bulan? Sepiring. Oke lah Pak Ustadz. Cukup buat beli Pajero. Oke, gede berarti ya. Gede, Makanya lumayan. bertahan. Terus ada nggak rencana buka cabang nih Sepiring? Karena kalau tadi review dari Tante Sylvia, lodenya enak. Ada yang nawarin pengen franchise. Franchise misalnya gitu. Karena nih kayak saat ini nih, ini aku mau
ngenalin juga nih. Belum sebesar ini lah, ini mah keren banget. Iya. Oke. Dia kan Ini enak banget ini. dia kan memfranchise-kan dan 5% di atas ya, Buat bukan Palestina. potongnya kan di bawah, tapi 5% di atas loh. Jadi berarti seluruh omsetnya dulu dia potong, 5% untuk Palestina. Nah, kalian ada nggak konsep-konsep di dalam bisnis itu? Aku pengen tahu gitu loh. Alhamdulillah, ada. kayak sepiring pun kita juga sama, 10% itu buat Allah. Masya Allah, berarti Sedekah. investasinya Allah ya. Investornya Allah. Investornya Allah. Jadi kita ada investor Pak Ustadz, bertiga. aku diajarin sama ayahanda tuh dari dulu tuh selalu bikin perusahaan apapun itu Libatkan Allah. libatkan Allah. Tidak. Jadi ada rezekinya Allah di situ. Ada investornya ya, siapa investor kita ya Allah. Kembalikan. Even nanti itu kita mau sumbangkan kemanapun, yang pasti itu Di jalan Allah. di jalan Buat Allah. Allah. Buat Allah. Kan banyak kan pelajaran Iya, kan apa iya, aku iya. bilang kan? Luar Berarti aku biasa. bener panggil Bener bintang tamu, dong. kan? Ini kan dari cerita awal sampai sekarang aja ternyata wow gitu kan? semuanya. Tadi yang franchise itu gimana ceritanya tadi? Ada yang Ada iya orang Jogja tuh nanya ke kasir kayak ini ownernya siapa, mau buka apa namanya franchise-nya, terus tapi aku bilang enggak buat saat ini karena kan kita balik lagi pusat fokus aku sama Fandi sekarang buat anak. Iya sih, oke. Udah gitu aku bilang yang kita kan ini tuh iseng loh, kita spiring ini iseng kan. Kan terbalik lagi kan? Balik lagi. Oh, balik Mungkin, lagi, aku oke. bilang ke dia mungkin nanti kalau kita udah pulang kita lanjutin, tapi buat sekarang kita fokus dulu buat anak gitu. Mau kejar dunia terus atau mau kejar akhirat? Mau kejar dunia apa mau kejar akhirat? Orang kalau kejar akhirat itu dunianya akan ngikut. Iya, kalau orang dunianya yang dikejar akhiratnya nggak dapet Betul, itu betul banget sih. gitu. Oh, jadi tapi sempat ada ya. Ada. Jadi ini Ada beberapa nanti kita orang mau buka yang baru ini sekarang yang pempeknya pun apa dibantu sama ada adik-adik kita juga yang ngebantuin. Per hari berapa porsi rata-rata habis? Apa spiring? Sepiring itu berapa? Tergantung hari sih Pak Ustadz. Nah, kalau di Blok M tuh kan Di Blok M. weekend ya, mainnya banyaknya weekend. Kan waktu jam 8 aja udah tutup. Iya, Oh iya, jam Kesel. Aku kan jam 8 ya kan, mau makan sepiring. Lu nggak buka? Aku bilang, udah habis kak. dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 12 sampai jam 10 malam. Nah, dia jam 8 udah tutup kan, kesel kan? Habis. Udah jauh-jauh. Jauh sih ya dia. Makanya bilang. habis Dikira ya, tutup. Hari ini buka berarti? Ini bukan. Ayo kita kesana. Ntar kita kesana nggak apa-apa, aku bawa kesana semua. Ya karena ini enak banget gitu, enak banget, dan ini memang kenapa aku mau angkat Caca karena sebetulnya orang-orang yang pantas viral itu yang orang-orang seperti Iyalah. ini, memberi manfaat kepada sesama, Satu. bercerita tentang kehidupannya, memberikan apa namanya tuh, bahwa ya ujian itu jangan sampai dibikin beban gitu loh. Nah itu kenapa aku tuh terobses banget sama keluarganya Benar, dia. benar. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Iya. Di luar anak nih berdua pernah ribut nggak? Kerja dulu ya Pak Ustadz, kita itu punya prinsip sebelum kita tidur itu kita selalu mengucapkan terima kasih, Oh. Maaf. maaf, karena kita nggak tahu besok kita masih ada atau tidak. Nah, boleh nggak? Boleh nggak? Pernah ribut nggak gitu? Boleh nggak adegannya seperti apa sih? Iya, maksudnya kalau dilihat dari awal kita ngobrol sampai sekarang itu kayaknya bucin banget gitu. Kata-katanya gitu penuh dengan mutiara gitu. Maksudnya pernah ribut gak sih? Ribut? Enggak, ribut. jarang banget sih Pak Ustadz. Jarang ya. Event pun ribut ya paling ya biasa lah suami istri Pak Ustadz. Cekcok Cekcok sejam, sejam. udah gitu baikan lagi. Gitu kayak nggak pernah yang Nggak pernah yang berhari-hari kayak berhari-hari orang gitu. nggak pernah. Tapi ya kalau biasa kecil-kecilan oke lah gitu. Tapi nggak ada yang sampai gede gitu kan, nggak ada yang sampai si Caca lempar piring gitu kan. Enggak lah, kan udah jadi sepiring. Masuk. Nah sekarang aku pengen tahu nih sebelum sesi Iya, terakhir boleh, ya. boleh. Ungkapan kalian berdua nih, aku pingin kalian tuh saling mengungkapkan sesuatu lah satu sama lain gitu kan. Karena kan kalian berarti udah 6 tahun ya bersama ya. Iya, 6 tahun. Nah 6 tahun bersama itu kan nggak mudah ya. 5 Iya. tahun pertama tuh ujiannya habis-habisan loh.
rumah tangga itu nanti 5 ke 10 itu ya mulai nih. Nah kayak aku kan 15 ke 20 tuh mulai kayak lebih ke bukan cinta lagi Iya. tapi sayang, Iya. rasa saling menguatkan. Nah kalian kan baru di tahap mau tahap 2 nih, ya kan tahap 2. Berarti aku pingin denger nih untuk teman-teman juga ya, biar kalian juga yang baik-baik kayak gini tuh harus ditiru teman-teman. Iya. Serius. Jadi aku pingin denger ungkapan cinta Fandi ke Caca dan Caca ke Fandi. Fandi dulu deh. Jadi paling nggak ada kata-kata apa gitu. Apa? Tapi pegang boleh. Boleh nggak apa-apa. Aku pengen tahu kan. Caca juga baru ulang tahun. Wow, selamat ulang Ayo tahun. dong, aku pengen ini Iya. nggak direkam kemarin kan kita belum tahu. Jadi aku pengen tahu gimana sih seorang Fandi yang dengan kejantamanannya dia Ada doa gitu misalnya. mengungkapkan perasaannya kepada Caca yang sudah menemani 6 tahun ini. Dilihat dong. Ini malah begini coba. Istrinya dilihat. Malu soal malu. Ini nggak tembok. Kita tembok. Enggak, terima kasih banyak udah menemani selama 6 tahun ini. Ya banyak suka duka yang kita jalanin, tapi alhamdulillah aku salut dapat kamu yang wanita yang sangat kuat, wanita yang sangat hebat, dan selalu mau dan ingat di mana kamu berada. Dan ya semoga seterusnya seperti ini. Amin. Dan semoga semakin diluaskan sabarnya, ya semakin baik lagi, karena kita manusia nggak pernah sempurna, yang sempurna itu hanya Allah. Dan selalu ingat bahwa setiap perjalanan kita itu ada Allah di situ. Udah itu aja. Caca gimana? Jangan nangis. Suami apa ditatap matanya. Kan gantian tadi. Mau ucapin makasih banyak buat semua pengorbanannya, capeknya, perjuangannya buat aku sama anak-anak. Makasih selalu mengutamakan aku dan anak-anak. Kita bisa lewatin ini semua bareng-bareng intinya kita. Amin. Kita nggak usah capek, nggak usah gimana, ada Allah ini. Wah, luar biasa. Ini pasangan number 1. Wow. Iya, ya. Luar biasa. Luar biasa Tapi banget. dari oke lah, kita tahu lah tadi dari awal sampai sekarang perjalanan tadi, mulai dari menikah, punya anak, terus berusaha. Ada nggak rencana-rencana ke depan? Mungkin nambah anak lagi. Misalnya gitu, pengen nambah anak, pengen nambah usaha misalnya, atau pengen ada cita-cita Tujuan apa sih gitu loh. kira-kira? Dia pengen punya anak lagi, Pak Ustadz. Amin. Itu pasti ya. Perempuan dia pengen. Tapi aku di sini Penyempurna, di Ustaz. sini tuh aku kayak masih takut ya Pak Ustadz, wajar kan? Takut tuh karena duh takut lagi nanti anaknya sakit lagi kan gitu kan. Tapi di saat itu dia langsung nguatin, kalau kita sampai nanti kodor lo dikasih anak yang kuat sakit lagi, Allah tuh percaya kamu kuat, aku kuat. Iya. Aku langsung kayak oh iya ya udah kalau kamu pengen punya anak lagi, semoga ntar Allah kasih rezeki, kita bisa bayi tabung atau apapun yang dia pengen banget, anak perempuan gitu. Ayo Fandi disegerakan. Gimana kakaknya lagi? Saya setuju. Berarti ya itu sangat berharap lah nanti pengen gitu kan. Atau misalnya ada hal-hal lain selain pengen punya anak, pengen nambah usaha, pengen Ya kalau sampai saat ini sih Pak Ustadz mentok di pikiran kita tuh yang penting gimana caranya apapun itu aku mau berjuang dulu buat anakku. Jadi nggak terlalu banyak aku mau memikirkan bagaimana. Aku udah tahu mau memikirkan bagaimana ke depannya, tapi yang sampai sekarang masih mentok dan masih ada di bayang-bayang aku adalah bagaimana kita berusaha sebagai orang tua melakukan apapun itu, berjuang untuk anak kita dan untuk kesehatan dia. Even nanti Allah menjawab apapun itu hasilnya, yang penting kita sebagai orang tua sudah berusaha. Itu sih Pak Ustadz di pikiran sekarang Pak Ustadz. orang tua yang luar biasa baik. Terlalu mikirin dunia, ya dunia tuh nanti mungkin ketika Azra sehat dunia bakal kebuka Kepikir semua. buka. Mungkin itu bakal yang udah ada di pikiran kita berdua, karena kalau kita terlalu mikirin mau ke apa, mau apa, ya Allah juga mungkin lu tuh banyak maunya, ya lu mau anak lu sembuh, tapi lu juga mau lu pengen ini pengen itu. Betul, jadi Ya kita fokus dulu aja, mau gua anak gua sembuh gitu loh Pak Ustadz. satu-satu. Satu-satu gitu Pak Ustadz. Kayak belum kebayang. Dia paling utama ya kita ke anak dulu fokus gitu kan. Yang pertama ya. Iya pertama. Salah ya. Luar biasa itu nggak semua orang bisa loh. Sangat-sangat sulit.
Sangat Iya. sulit. Aku aja dari tadi mikir aku bisa nggak ya, aku bisa nggak ya. Kalau aku di posisi dia, makanya kan aku udah bilang ada perkataan yang sering aku dengar dari yang menguatkan aku terutama ya ketika aku ikut kajian, bahwa Allah itu tidak akan memberikan ujian di Betul. luar batas kemampuan kita. Makanya aku tuh selalu bilang banyak sekali belajar aku di sekitar ya kan, gimana sih caranya aku tetap bisa tersenyum, tetap bisa kuat, apalagi Ustadz juga tahu ya kemarin kita kameranya pakai handphone semua ya. Iya. Ya kan? Tapi alhamdulillah sekarang ya. Mengirimkan lagi, kita kan nggak tahu. Makanya aku sekarang tuh sangat-sangat percaya Allah itu Maha Pengatur. Yang perlu kita lakukan adalah ikhtiar, berdoa, dan lakukan yang terbaik gitu. Betul. Berarti untuk kita fokus ke anak ya, untuk anak dulu ya. Maksudnya yang lain nantilah bagaimana. Karena aku yakin Pak Ustadz, ketika kita ikhlas berjuang untuk menyelesaikan tugas kita sebagai orang tua, itu semua akan mengikuti semua Pak Ustadz. Ada Apalagi rezekinya namanya masing-masing. rezeki segala macam tuh pasti ada Pasti aja. aja ada gitu ya. Aku percaya Pak walaupun- Ustadz sama namanya rezeki itu Allah tuh pasti nggak akan, benar tadi kata kakak, Allah tuh nggak bakal ngasih ujian di luar batas kemampuan makhluknya. Itu aku percaya banget Pak Ustadz, karena setiap apapun itu selalu aku rasa tuh selalu diberi kemudahan. Ketika kita mentok di sini, wah ada ya jalannya. Ketika kita mentok di sini, ada jalannya. Dan memang betul loh tante. Jadi ada ayat Allah yang gini, awalana buluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat. Di ujung ayat itu wabasyiris sabirin. Jadi Allah nanti akan menguji dari rasa takut, kelaparan, harta, terus misalnya kematian dan sebagainya. Maka Allah akan memberikan kebahagiaan di ujung ayat wabasyiris sabirin. Sampaikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Jadi mungkin ya tante dan om ini karena kesabarannya ke anak dan sebagainya, sehingga nanti Allah akan mudahkan urusannya. Dan ya mungkin doa yang paling terbaik, ya Allah pengen anak kita selamat, kan begitu kan, pengen anak kita sembuh seperti biasa. Jadi hal-hal yang begitu tuh Allah tidak akan pernah melepas orang yang betul-betul karena Allah semuanya begitu. Makanya ketika kembali kepada Allah, maka Allah pun akan kembali kepada kita. Semangat. Semangat begitu. Nggak salah, nggak memilih partner ya, nggak jadi host. Oke, tante. Oke. Terima kasih Om Fandi. Terima kasih Terima Pak kasih, Ustadz. Pak Ustadz. Kak Sylvia, makasih banyak. Kita mampir di podcast Ruang Tami. Untuk ruang tamu kita, jangan lupa nanti kapan-kapan kita undang kembali untuk motivasi selanjutnya. Apalagi nanti kalau sudah selesai dari Bangkok. Amin. Mohon doanya Pak Ustadz ya. Pak Ustadz. Amin. Kita undang kembali ya tante ya. Ya, pasti, Oke, pasti. para penonton podcast Ruang Tamu, kita sudah selesai pada hari ini dan juga kita kedatangan bintang tamu kita yang sangat luar biasa. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.